Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizat Sola Putra Umas Sengaji dengan NPM 073823111032. Ingin menjelaskan secara singkat materi pertemuan pertama sampai ke 7 atau 8 kira-kira tentang geologi struktur, deformasi batuan, sesar, kekar, dan lipatan. Untuk melengkapi persyaratan tugas UTS mata kuliah geologi struktur. Ya, jadi geologi struktur adalah studi tentang bentuk dan struktur batuan di kerak bumi. Geologi struktur mempelajari bagaimana batuan terbentuk, berubah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Geologi struktur sangat penting dalam memahami proses-proses geologi yang terjadi di bumi, seperti pembentukan gunung, lembah, dan struktur geologi lainnya. Struktur geologi melibatkan studi tentang batuan, struktur geologi, dan proses-proses geologi yang membentuk kerak bumi. Geologi struktur juga mempelajari bagaimana batuan berubah akibat proses-proses geologi seperti deformasi, metamorfis, dan pelapukan. Geologi struktur memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, dan mitigasi bencana alam. Geologi struktur juga membantu dalam memahami sejarah geologi bumi dan proses-proses yang membentuk planet kita, yaitu bumi. Dalam geologi struktur, kita mempelajari tentang berbagai jenis struktur geologi, seperti sesar, kekar, dan lipatan. Struktur geologi ini dapat memberikan informasi tentang sejarah geologi suatu daerah dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Geologi struktur adalah bidang ilmu yang sangat penting dalam memahami bumi dan proses-proses geologi yang terjadi di dalamnya. Yaitu materi singkat tentang geologi struktur. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat tentang deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk atau struktur batuan akibat gaya-gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi batuan dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti tekanan, suhu, dan gaya-gaya tektonik. Deformasi batuan dapat berupa perubahan bentuk yang permanen atau sementara. Deformasi permanen dapat terjadi akibat gaya-gaya yang kuat dan berlangsung sangat lama. Sedangkan deformasi sementara dapat terjadi akibat gaya-gaya yang lemah dan berlangsung secara singkat. Deformasi batuan dapat mempelajari sifat-sifat batuan seperti kekuatan, kekerasan, dan porositas. Deformasi batuan juga dapat mempengaruhi struktur geologi suatu daerah dan proses-proses geologi yang terjadi di dalamnya. Deformasi batuan di dalamnya ada tegangan. Jenis-jenis tegangan itu sendiri yaitu tegangan kompresi atau tekanan, gaya yang saling mendekat. 2. Ekstensi atau tarikan, gaya yang saling menjauh. Ketiga, geser atau seher, yang gaya yang saling bergeser horizontal. Dan ada juga regangan atau strain. 1 yaitu elastis,
batuan kembali ke bentuk semula atau sementara. 2. Plastis, yaitu perubahan permanen. Batuan yang melengkung dalam kurung lipatan. Yang ketiga, rapuh atau brittle, yaitu batuan patah atau retak dalam kurung sesar dan kekar. Deformasi batuan juga dapat terjadi berbagai bentuk seperti lipatan, sesar, dan kekar. Deformasi batuan dapat mempengaruhi distribusi mineral dan sumber daya alam lainnya. Deformasi batuan adalah proses yang sangat penting dalam memahami struktur dan proses-proses geologi yang terjadi di suatu daerah atau suatu lokasi, dan ya semua dah. Sesar. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat lagi Pak mengenai sesar. Sesar adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi batuan yang menyebabkan pergeseran atau perpindahan batuan sepanjang bidang sesar. Sesar dapat terjadi akibat gaya tektonik yang kuat dan berlangsung lama. Sesar dapat berupa sesar normal, sesar reverse, atau sesar strike slip. Sesar normal terjadi akibat gaya-gaya ekstansional yang menyebabkan batuan bergerak ke bawah, sedangkan sesar reverse terjadi akibat gaya-gaya kompresional yang menyebabkan batuan bergerak ke atas. Sesar strike slip terjadi akibat gaya-gaya yang menyebabkan batuan bergerak secara horizontal. Sesar dapat mempengaruhi distribusi mineral dan sumber daya alam lainnya, serta mempengaruhi struktur geologi di suatu daerah atau suatu wilayah. Sesar terbagi atas 3, yaitu tadi sesar normal, sesar reverse, dan sesar strike slip. Sesar juga dapat menjadi sumber gempa bumi dan dapat mempengaruhi keamanan infrastruktur dan bangunan. Oleh karena itu, studi tentang sesar sangat penting dalam memahami geologi struktur dan mitigasi bencana alam. Berikut kita masuk penjelasan tentang kekar. Kekar adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi batuan yang menyebabkan retakan atau pecahan pada batuan. Kekar dapat terjadi akibat gaya-gaya tektonik yang kuat dan berlangsung yang sangat lama. Kekar dapat berupa kekar tarik atau kekar geser. Kekar tarik terjadi akibat gaya-gaya ekstensional yang menyebabkan batuan. Maaf Pak, ada ayam sini banyak Pak. Kekar dapat mempengaruhi sifat-sifat batuan seperti kekuatan dan porositas. Kekar juga dapat mempengaruhi distribusi mineral dan sumber daya alam lainnya. Kekar dapat menjadi jalur bagi fluida hidrotermal yang membawa mineral-mineral berharga. Oleh karena itu, studi tentang kekar sangat penting dalam memahami geologi struktur dan eksplorasi mineral. Berikut saya bahas secara singkat mengenai lipatan. Lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi batuan yang menyebabkan perubahan bentuk batuan menjadi lipatan atau gelombang. Lipatan dapat terjadi akibat gaya-gaya tektonik yang kuat dan berlangsung sangat lama. Lipatan dapat berupa lipatan sinkline atau lipatan antiklin. Lipatan sinkline terjadi akibat gaya-gaya kompresional yang menyebabkan batuan melipat ke bawah.
Sedangkan lipatan antiklin terjadi akibat gaya-gaya kompresional yang menyebabkan batuan melipat ke atas. Apa? 10. Yuk, biar kasih lama-lama tuh. Lipatan dapat mempengaruhi distribusi mineral dan sumber daya alam lainnya. Lipatan juga dapat mempengaruhi struktur geologi suatu daerah dan proses-proses geologi yang terjadi di dalamnya. Yaitu Pak, materi yang saya bisa memaparkan dari pertemuan pertama sampai ke berapa itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Begitu Kang.